Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, student semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tryout bahasa Inggris kelas 9, mapel bahasa Inggris ya. Dengan mempelajari tryout ini, semoga memudahkan kalian dalam menghadapi tryout-tryout yang akan datang. Langsung saja, nomor 1, teks apakah ini? Ya, benar, ini adalah teks greeting card, kartu ucapan ya. Greeting card, ada gambar wisudanya. Jadi ini adalah kartu ucapan congratulations on graduating. Ucapan selamat atas lulusnya Amanda. Pengirimnya adalah Aunt Rosa, Tante Rosa ya. Pertanyaannya, Tante Rosa mengirimkan kartu kepada Amanda untuk tujuannya apa ya? Karena ini kartu ucapan, maka pastinya adalah to congratulate Amanda on her success. Memberi selamat pada Amanda atas keberhasilannya lulus ya. Oke, selanjutnya nomor 2, dari kartu kita tahu bahwa Amanda itu kemungkinan siapanya Rosa. Ya. Di sini tertulis jelas Aunt Rosa. Aunt itu artinya tante. Tante Rosa. Jadi Amanda adalah keponakannya Tante Rosa. Keponakan perempuan itu adalah niece. Keponakan perempuan ya. Oke, lanjut. Oke, berikutnya ini ada sebuah teks ya. Teks yang berbunyi, Laura is my elder sister. She is 17 years old. She is tall and slim. Nah, dari 3 kalimat pertama ini udah kelihatan ya, kalau ini adalah teks yang mendeskripsikan seseorang bernama Laura. Laura adalah saudara atau kakak perempuannya si penulis. Penulis di sini disebut writer. Penulis disebut writer ya. Writer dalam teks menyebut dirinya my, kakakku. Ada juga I don't know, I di sini adalah writer. Oke. Mendeskripsikan Laura, ya. Lanjut pertanyaannya. What does the text mainly tell about? Teks di atas itu membicarakan siapa? Oke. Kita tahu ya, yang di sini yang disebut-sebut ada Laura, yang dibicarakan adalah Laura, yang dideskripsikan adalah Laura. Laura ini siapanya si penulis? Yang menceritakan si penulis ya. Laura itu kakaknya. Ini ya, kakaknya ya. Kakaknya penulis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah writer best sister. Jadi kakak terbaiknya si penulis ya. Kenapa terbaik? Karena di sini dia dipuji-puji ya. Dia dipuji di paragraf 2 dikatakan kalau dia itu orangnya straightforward, nggak neko-neko. Dia jujur. Paragraf kedua menceritakan hobinya, dancing, reading book, playing volleyball. Paragraf keempat disebutkan kalau Lara is best sister for me. Saudara terbaik bagiku. Maka jawaban yang terbaik adalah D. Lanjut number 4. What is Laura like? Ini menanyakan Laura itu seperti apa. Ya, dia sifatnya kayak gimana? Atau ciri-cirinya kayak apa? Menanyakan ciri-cirinya ya. Nah, disebutkan. Apakah dia beautiful and has a nice smile? Dia orangnya cantik dan punya senyum manis. Coba kita cek, benarkah? Di paragraf pertama disebutkan, baris kedua, she is very pretty. Pretty itu cantik ya. Pretty ini sama dengan beautiful. And has a really nice smile. Senyumnya manis. Cocok nggak? Oh iya, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. She is beautiful and has a nice smile. Kalau yang B kurang tepat ya, karena disebutkan kalau dia cheerful, ceria, smart, pinter, shy, pemalu. Apakah dia pemalu? Nggak disebutin di teks kalau dia pemalu. Yang C kurang tepat juga, karena ada kata doesn't keep her promise, tidak menepati janji.
Padahal di teks disebutkan kalau dia itu orangnya ini. Disebutkan kalau ini ya, dia orangnya selalu positif. Ini. She's reliable, dia dapat dipercaya. Kemudian aku bisa depend on her, bisa menaruhkan atau kepercayaanku untuk keep her promise. Keep her promise itu janji, dia bisa menepati janjinya. Kalau yang si kan ada doesn't, artinya dia nggak bisa menepati janji, jadi kurang tepat. Yang di, she like to speak rudely, dia suka ngomongnya kasar. Kurang tepat ya, karena di sini diceritakan kalau dia orangnya itu straightforward, nggak neko-neko, dia orangnya jujur. Kemudian she say what she think, dia mengatakan apa yang dia pikirkan, tapi tidak dengan cara yang kasar. Maka yang di kurang tepat. Lanjut number 5. Why does Laura get many friends? Kenapa Laura bisa punya teman banyak? Kita cek ya. Dia punya teman banyak, kenapa ya? Ini ada di paragraf kedua. Ini dia. Paragraf kedua menyebutkan dia itu orangnya hangat. She show positive feeling, menunjukkan perasaan yang positif kepada orang lain. And make other people feel good, dan membuat orang lain merasa baik-baik saja, merasa nyaman. Itulah mengapa dia punya great friends, teman yang banyak. Maka jawabannya number 5 adalah karena dia punya good characters. Sifatnya baik karena dia selalu positive feelings. Lanjut. Teks berikutnya, teks apakah ini? Ada yang tahu? Ini berbunyi, I woke up one morning because of loud voice from my mother. She was overjoyed and asked me to come. Jadi menceritakan pengalaman ya. Teks apakah kalau menceritakan pengalaman itu? Ya, betul. Teks recount. Menceritakan pengalaman. Pengalamannya siapa? Penulis. Ada kata I. Aku bangun pada suatu hari karena suara keras dari ibuku. Dia terlalu senang dan memintaku untuk datang. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Maldives untuk vacation, liburan. I was very surprised. Aku sangat terkejut dan excited, senang. Aku terkejut ya, karena akan pergi liburan keluar kota, khususnya ke Maldives dengan orang tuaku. Perjalanan kami ke Maldives dengan ferry sangat stunning. Stunning di sini kayak menakjubkan gitu ya, menyenangkan. Kita bisa melihat keindahan air laut yang berwarna turquoise. Turquoise kayak Tosca, dan itu sangat jernih di hari yang cerah. Kita memutuskan untuk tinggal di Pulau Mali. Itu salah satu tempat indah yang ada di Maldives dengan tempat-tempat yang menakjubkan. Kita mengunjungi restoran Isidu dan resort di sore hari untuk makan malam dan menghabiskan sepanjang malam di sana. Itu sangat keren. Ada candle to lilin di dekat air. Kita duduk di lantai sambil menikmati makan malam dengan pemandangan di sekitar. Semua hal menakjubkan. Kita merasa puas dengan tempat, makanan, dan minuman. Hari berikutnya, kita menikmati banyak berenang di air laut ya yang berwarna turquoise tadi. Kemudian having lunch, makan siang, dan mengakhiri liburan dengan mengambil banyak gambar dan video. Liburan ke Maldives itu pengalaman yang luar biasa yang pernah aku lakukan. Aku berharap aku bisa pergi ke sana lagi suatu hari. Pertanyaannya, what is the topic of the text? Apa sih topik dari teks di atas? Topics. Topics itu biasanya tentang hal yang sering disebut-sebut ya. Di dalam teks ini yang sering disebut ada kata Maldives. Ya, siapa yang liburan ke Maldives? Penulis. Maka jawaban yang paling tepat adalah E.
The writer wonderful vacation in Maldives. Jadi liburan menakjubkan penulis di Maldives. Lanjut, number 7. Why did the writer and his family do at the end of the vacation? Apa sih yang penulis dan keluarganya lakukan di akhir liburan? Ini ada kata the end of the vacation ya. Nih, di paragraf terakhir disebutkan kalau di akhir liburan mereka taking many picture and video, mengambil banyak gambar dan video. Jawabannya adalah A. Lanjut number 8. Ini tentang kata penghubung ya. Bla bla bla. The family, keluarga, memilih untuk menyeberangi laut dengan ferry. Mereka bisa melihat keindahan air laut yang berwarna turquoise. Ini ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama, keluarga menyeberangi ferry. Kalimat yang kedua, mereka bisa melihat keindahan air laut yang berwarna turquoise. Jadi ada dua kegiatan yang berlangsung bersamaan. Maka kata penghubung yang tepat adalah while, artinya saat atau ketika ya. Lanjut, ini adalah text procedure ya, membuat mochi. Ya, text procedure. Membuat makanan ya. Ini ada ingredients, bahan-bahannya. Terus ada step. Step itu langkah-langkah. Langsung saja ke soal. After reading the text, setelah membaca teks, apa sih manfaat yang bisa diambil atau didapat pembaca? Ini benefit, manfaat. Reader, pembaca. Kalau pembaca membaca teks prosedur, manfaatnya kira-kira apa? Apakah mereka jadi tahu bahan-bahannya saja? Atau mereka paham prosedur membuat mochi? Atau hanya tahu detail infonya? Dan yang terakhir, merealisasikan bagaimana mudahnya membuat mochi? Paling tepat adalah yang B. Mereka memahami prosedur membuat mochi ya. Lanjut. Number 10, nomor 10. Study the following statement. Pelajari statement di bawah ini. Nomor 1. We should heat the flour before mixing it before green tea powder. Kita harus memanaskan tepung sebelum mencampurnya dengan bubuk green tea. Yang kedua, kita harus microwave tepung beras, ya, adonan tepung beras 2 kali. Yang nomor 3, cornstarch-nya itu digunakan untuk membuat mochi lebih lezat. Yang keempat, pasta kacang merahnya harus diletakkan di freezer agar membuat itu menjadi solid. Pertanyaannya, berdasarkan teks, pernyataan yang benar adalah mana yang paling benar? Coba kita cocokkan yang A. Apakah kita harus memanaskan tepung sebelum dicampur dengan apa itu? Powder? Coba kita lihat dulu teksnya. Yang ini, yang teks, instruksinya kita harus mencampur dulu tepung, beras, dan green tea secara menyeluruh, baru di microwave. Jadi yang nomor 1 salah, karena ada kata before. Ya. Yang number 2, adonan tepung berasnya sebanyak 2 kali. Twice itu artinya 2 kali. Benarkah? Coba kita cek. Oke, pada langkah kedua atau step kedua, ini disuruh memasukkan ke microwave ya. Ternyata di step kelima, itu juga ada kata stir and heat for another. Diaduk, kemudian heat itu dipanaskan. Otomatis yang namanya memanaskan itu dimasukkan ke microwave. Jadi, step untuk memasukkan ke microwave di sini ada 2 kali. Maka jawaban yang number 2 ini juga ini benar ya. Oke, lanjut. Yang number 3, cornstarch digunakan untuk membuat mochi lebih lezat. Apakah ada keterangan cornstarch itu membuatnya menjadi lezat? Tidak ada ya. Ini ada kata cornstarch.
Tapi tidak ada keterangan kalau cornstarch-nya itu digunakan agar lebih tastier. Lanjut yang number 4. Pasta kacang merah harus diletakkan di freezer agar pastanya menjadi solid. Benarkah? Di step pertama ada kalimat wrap the red bean paste, bungkus pasta kacang merahnya dalam aluminium foil dan letakkan di freezer hingga pastanya menjadi solid. Jadi jawabannya benar ya. Number 2 and 4. 2 dan 4 ya. Lanjut number 11, nomor 11. Wrap itu membungkus. Similar meaning, persamaan makna. Persamaan mana dari membungkus adalah cover ya. Lanjut. Oke, berikutnya adalah teks apa ya? Oke, benar. Ini kalau ada kata one upon time, sudah dipastikan itu adalah teks naratif. Teks yang berisi dongeng, legenda, dan sebagainya. Nah, ini adalah legenda tentang Lutung Kasarung ya. Diceritakan pada dahulu kala di dataran Sunda ada seorang raja bernama Kerajaan bernama Pasir Batang. Rajanya bernama Tapa Agung. Dia punya 7 anak. Nama anaknya Purbararang, Purbalaras, Purbakencana, Purbaningrat, Purbajati, Purbasekar, dan terakhir Purbasari. Mereka semua cantik, tapi Purbasari itu yang paling cantik, baik, dan pintar. Suatu hari, Tapa Agung mengumumkan bahwa dia mau mengundurkan diri sebagai raja. Tak dinanya-nanyana, Pasir Batang People atau orang Pasir Batang memilih Purbasari untuk menggantikan sang raja. Itu membuat 7 saudara perempuannya iri, khususnya Purbararang. Suatu malam, Purbararang memasuki ruangan kamar Purbasari ketika dia sedang tidur. Dia menggosokkan sesuatu ke tubuhnya Purbasari. Tiba-tiba tubuhnya menjadi hitam, seperti monyet. Di pagi hari, Purbasari terkejut melihat tubuhnya. Purbararang meminta penjaga untuk mengusir monyet tersebut ke hutan. Di hutan, Purbasari bertemu dengan monyet hitam bernama Lutung Kasarung. Dia melayani Purbasari dan menyembuhkan Purbasari dengan menggosok tubuhnya menggunakan daun herbal. Secara mengejutkan, Purbasari kembali cantik lagi dan mereka berteman baik. Purbararang yang mendengar berita tentang Purbasari, dia menantang Purbasari. Dia menawarkan Purbasari menjadi ratu jika Purbasari punya calon suami. Lutung Kasarung menawarkan dirinya untuk menjadi calon suaminya si Purbasari dan Purbasari setuju. Ya, aku punya calon suami. Dia Lutung Kasarung, kata si Purbasari. Tiba-tiba, petir ya, petir ada di langit ya, berkilat. Ada petirnya berkilat-kilat gitu di langit. Dan kata-kata Purbasari tersebut merubah kutukan. Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran yang tampan. Dia sebenarnya seorang pangeran Guryang. Akhirnya Purbararang mengizinkan Purbasari menjadi ratu dengan pangeran Guryang. Dia memimpin kerajaan. Semua orang hidup dengan damai dan sejahtera. Itu tadi dongeng tentang Lutung Kasarung dan Purbasari. Pertanyaannya nomor 12, pelajarilah pernyataan berikut. Ini ada 4 pernyataan ya. Pernyataan yang mana inline. Inline itu sesuai dengan teks ya. Kalian diminta mencari pernyataannya sesuai dengan teks. Apakah yang pertama? Raja memiliki 7 anak sehingga dia memutuskan untuk resign dari kerajaan. Benarkah? Ya, anaknya berapa itu? 7 ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2, Purbararang mempunyai rencana jahat
untuk mengusir Purbasari. Benar tidak? Ya, benar ya. Number 3, kulitnya Purbasari disembuhkan oleh lutung kasarung. Benar ya? True. Yang number 4, lutung kasarung disembuhkan oleh Purbarara. Salah. Oke, jadi yang benar adalah B ya. Number 2 and number 3. Lanjut. Number 13. Based on the story, berdasarkan cerita, yang mana yang merupakan konflik utama? Mana ya? Konfliknya bermula ketika ini ya. Bermula ketika Tapak Agung itu mengumumkan kalau beliau itu mau resign ya. Mau resign sebagai raja. Tanpa dinyana-nyana, orang-orang Pasir Batang itu memilih Purbasari untuk menggantikan sang raja. Dan itu membuat 6 saudara perempuannya menjadi iri, khususnya Purbararang. Ini adalah permasalahan pertama yang muncul. Maka jawabannya adalah apakah A, ataukah B, atau C, atau D? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Ya, karena orang-orang Pasir Batang memilih Purbasari menggantikan sang raja. Lanjut. Nomor 14. Lutung Kasarung menawarkan dirinya menjadi groom itu pengantin pria ya. Dan dia setuju, ada di paragraf kelima. What does the word himself refers to? Kata himself ini merujuk kepada, refers to itu merujuk ya. Merujuk kepada siapa? Nah, kalau nyari kata rujukan itu lihat kalimat atau kata sebelumnya. Di sini ada kata lutung kasarung ya sebelumnya, maka jawabannya adalah lutung kasarung. Lanjut. Berikutnya ini ada short message, pesan singkat. Pertanyaannya, what is probably the relationship between Indi and Elsa? Apa sih kemungkinan hubungan antara Indi dan Elsa? Apa hubungan mereka ya, kita lihat dialog. Nah, ada di WA ini ya. Hai Indi, Ibu memberitahuku bahwa kamu akan mengikuti lomba nyanyi minggu depan, benarkah? Ya, doakan aku beruntung Elsa. Tentu, aku lihat kamu sudah berlatihan dengan baik. Aku harap kamu akan jadi juara. Aku harap juga begitu. Ngomong-ngomong, bisakah kamu dan Tante Nela datang untuk melihat penampilanku? Tentu, aku akan memberitahu ibuku tentang itu. Terima kasih. Maka kira-kira hubungan antara Indi dan Elsa adalah, ada yang tahu? Ya, betul Kosim, sepupu ya. Kenapa sepupu? Karena di sini si Indi itu menyebut ibunya si Elsa dengan kata auntie, tante. Maka mereka adalah sepupu, cousin. Lanjut, number 16. Which statement are in line with the text above? Ungkapan mana yang sesuai dengan teks di atas? Apakah yang number 1, Elsa mendoakan keberuntungannya si Indi? Ya, doain ya. Yang mau lomba tadi siapa? Elsa atau Indi? Ya, yang mau lomba itu Indi. Maka nomor 1 benar. Nomor 2, Elsa akan berpartisipasi di kontes dengan ibunya. Salah ya, karena yang mau lomba itu Indi. Yang number 3, Indi mengajak Elsa untuk latihan nyanyi dengan baik. Salah ya. Yang nomor 4, Indi mendoakan bahwa Indi berharap bahwa dia akan jadi juara di lomba menyanyi. Benar ya. Maka jawaban yang benar adalah B. Lanjut. Number 17. Ini ada teks membahas tentang gorila. Gorila itu hewan ya, nak. Kalau teks yang membahas tentang hewan, itu disebut teks report. Ya. Menceritakan fakta umum. Nah, di sini yang diceritakan adalah tentang gorila, hewan. Kita lihat pertanyaannya langsung. Ya. All gorilla are endangered or at risk of dying out. Paragraf 2. Semua gorila itu terancam atau beresiko
punah. Dying out itu punah. Di sini maksudnya terancam itu dia diburu dan sebagainya ya. Populasinya berkurang. Pertanyaan endanger atau terancam memiliki persamaan makna dengan mana ya? Apakah scare takut, terrified bahaya, threatened terancam, frightened takut? Maka yang paling benar adalah si threatened terancam ya. Lanjut, actin nomor 18. Dari teks kita tahu bahwa gorila. Nah, kalau ada soal berbunyi dari teks kita tahu gorila, ini kita harus membandingkan setiap pilihan jawaban dengan isi teks. Mana yang paling sesuai itu jawabannya. Coba kita lihat yang A. Apakah gorila itu fierce, peaceful, and gentle? Fierce itu kayak kejam gitu ya. Kayak sinis. Kalau peaceful itu dan damai, gentle itu lembut. Kita lihat teksnya, benarkah? Nih, paragraf pertama disebutkan film sering menunjukkan gorila itu sebagai makhluk yang fierce. Fierce tadi kayak kejam gitu ya, atau keji, sadis gitu. Tapi mereka sebenarnya hewan yang damai dan lembut. Maka yang asli gorila itu tidak fierce ya. Fierce-nya itu hanya di film aja. Kalau kenyataannya tidak, maka yang A salah karena ada fierce-nya. Coba kita lihat yang B. Apakah gorila itu punya short arms, lengannya pendek, terus kakinya panjang? Kita lihat di teks. Kita bacanya skimming aja ya. Scanning. Kita cari kata arm sama leg. Media. Ada di paragraf ketiga. Adult gorilla punya have long strong arms. Jadi arms-nya itu panjang dan kuat, ya. And short and stocky legs. Legs-nya, kakinya itu pendek tapi kokoh. Maka jawaban yang mana tadi? Yang B itu salah. Karena di situ disebutkan kalau armnya short, pendek ya. Oke, ini salah. Yang C, have black coats at the whole body. Benarkah punya apa itu jubah hitam di seluruh tubuhnya? Kita scanning di teks kata coat. Coat itu kayak kulit yang tebal ya. Mana ya kata coat, 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 coat. Ini dia ada di paragraf ketiga juga. Nih, gorila punya coat of black hair, punya mantel rambut hitam yang tebal ya, kecuali pada bagian wajahnya, tangannya, dan kakinya. Jadi nggak seluruh tubuh yang ada coatnya. Maka jawaban yang C kurang tepat. Kita lihat yang di have thick and strong chest, dadanya kuat dan tebal. Oke, ada kata chest. Kita cari di teks kata chest. Chest itu dada. Ini dia ada di paragraf ketiga juga di dekat yang tadi. The chest is very thick and strong. Dadanya tebal dan kuat. Benar ya? Oke, maka jawaban yang tepat adalah D. Lanjut number 19. What is the main idea of second paragraph? Apa sih ide utama paragraf kedua itu? Kita lihat ya paragraf kedua. Ini bahas tentang gorila. Gorila tinggal di hutan hujan tropis di Afrika. Ini itu ya. Kemudian ada 4 jenis gorila. Itu ide utama paragraf kedua. Maka yang paling tepat adalah ya betul yang C ya. There are 4 kind of gorilla living in Africa. Ada 4 jenis gorila tinggal di Afrika.
Lanjut, ini ada lirik lagu. Pertanyaannya, what is the topic of the song lyric? Apa sih topik dari lirik lagu ini? Ini lagunya Avril Lavigne ya. Kita lihat aja. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. Berdiri di ini jembatan, menunggu gelap. Aku berpikir kamu akan di sini sekarang. Tapi tidak ada yang di sini, hanyalah hujan. Tidak ada langkah kaki di tanah. Aku mendengarkan tapi tidak ada suara. Tidak ada seorang pun mencoba mencariku. Tidak ada seorang pun yang datang mengajakku pulang. Ini malam sangat dingin. Mencoba untuk memikirkan hidup ini. Apakah kamu akan take me by hand itu akan menolongku, ya, memberiku bantuan, membawaku ke tempat yang baru. Aku nggak tahu siapa kamu, namun aku akan bersamamu, aku bersamamu. Itu ya intinya. Jadi lirik lagu ini menceritakan tentang orang yang butuh bantuan ya. Karena tadi ada kata ini, ada kata maaf, ada kata bilang ini. Ada kata take me home, kemudian ada kata when you take me by the hand. Ini artinya orang membutuhkan bantuan. Maka jawaban yang paling tepat adalah someone in trouble and needed help. Seorang yang dalam masalah dan perlu bantuan. Berikutnya, nomor 21, ada kata I'm with you, aku bersamamu. Lirik lagu di atas berarti bahwa penulis itu ya wanted to follow someone, ingin ikut seseorang ya. Lanjut. Berikutnya ini ada seperti poster ya. Poster sosialisasi back to school checklist for parents. Kembali ke sekolah. Checklist untuk orang tua. Oke, kita lihat di sini pertanyaannya. What is the purpose of writing the text? Apa sih tujuan menulis teks di atas? Ya, tujuannya pasti ini ya, yang C ya. To help parent take care of their children health. Jadi membantu orang tua untuk merawat, memperhatikan kesehatan anaknya. Nih, ada kata child health, ada kata parents. Lanjut. 23. Ungkapan yang mana yang sesuai dengan informasi yang ada di teks. Go with the information itu sesuai ya, sesuai dengan yang ada di teks. Kita lihat nomor 1, Tambuhan. Demam itu salah satu, demam salah satu gejala COVID. Benarkah? Kita cek di poster. Ya, ini kalau ada gejala COVID disebutkan di sini, salah satunya adalah fever. Fever itu demam. Benar ya, yang number 1. Lanjut yang number 2, orang tua seharusnya memotivasi anaknya untuk mengungkapkan perasaannya. Benarkah? Kita lihat. Ya, ini di teks disebutkan encourage your children to express feeling. Ya, motivasi anakmu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Maka yang nomor 2 juga benar. Jawabannya adalah A. Lanjut. Berikutnya tentang YouTube Short. Membuat YouTube Short. Ini adalah manual ya atau tips. Pertanyaannya, what does the text explain to us? Teks di atas menjelaskan kepada kita tentang apa? Kita lihat ya, di sini sering muncul kata YouTube Short. Kemudian ada YouTube Short.
mengupload short melalui komputer. Ada kata create, meng-create video YouTube short. Terus you can choose, kamu bisa memilih 15 video dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah how to create YouTube short. Kenapa kok jawabannya di? Karena ada banyak kata YouTube short dalam teks. Mungkin ada kata create juga di sini. Ya. Lanjut 25. Berapa lama sih waktu maksimum untuk video short ini? Di sini disebutkan up to 60 second sampai 60 detik. Sampai 60 detik. Maka jawabannya adalah paling banyak 60 detik ya. Tidak bisa lebih dari itu. Makasih. 60 second at most. Paling banyak 60 detik. Lanjut 26. Mengapa sebaiknya kamu mengklik edit draft sebelum mempublish video tersebut? Kita cari kata edit draft di dalam teks. Ini dia ya. Edit draft. Edit draft at a time, but be sure to click edit draft to complete your video detail before publishing. Jadi kita harus mengklik edit draft untuk melengkapi video detail sebelum dipublikasikan. Maka jawabannya adalah ya betul yang E ya. Untuk melengkapi video detail. Lanjut 27. Ini ada dialog ya antara Restu dan Amara. Pertanyaannya, where does the dialogue probably take place? Kira-kira percakapannya itu terjadi di mana? Tempatnya. Kita lihat. Hai Amara, aku nggak melihat kamu di sekolah pagi ini. Apakah kamu baik-baik saja? Hai Restu, aku ada sedikit kecelakaan dalam perjalanan ke sekolah. Seseorang menabrakku dengan sepeda dan aku terjatuh. Lengan kiriku patah dan sekarang aku di rumah sakit. Nah, ini disebutkan kalau mereka tuh berada di tempat yang berbeda. Amara ada di hospital, kalau Restu ada di school. Kalau tempatnya berbeda, maka mereka ngobrolnya tuh on the telepon. Ini ya, on telepon. Lanjut. 28. Dari dialog di atas, kita bisa mengira-ngira bahwa Mr. Iwan itu siapa. Kita lihat di teks. Ya. Amara bilang ya, tapi aku harus mengumpulkan tugas matematika besok. Besok adalah deadline mengumpulkan tugas itu. Apa yang harus aku lakukan? Restu menjawab, aku kira kamu sebaiknya fokus pada kesehatanmu. Aku yakin Pak Iwan akan mengizinkanmu untuk mengumpulkannya nanti. Jadi kira-kira Pak Iwan itu siapa? Karena di sini mereka baru ngomongin tugas matematika, maka Pak Iwan adalah guru matematika atau the math teacher. Lanjut. Berikutnya, ini ada teks. Pertanyaannya, what is the topic of the text? Apa sih topik teks di atas? Teksnya ada kata orang-orang di Yogyakarta. Ya. Itu sudah terkenal dengan upacara tradisional. Ya. Namanya grebek. Yang mana biasanya diadakan 3 kali dalam setahun. Nah, ini adalah teks deskripsi ya. Atau bukan deskripsi tapi report ya. Jadi memberikan informasi faktual ya, tentang fenomena sosial tradisi grebek yang ada di Yogyakarta. Nah, kira-kira topik dari teks di atas itu apa? Kira-kira apa? Yang tahu? Ya, betul. Ini dia membahas tentang upacara tradisional grebek. Kenapa itu jawabannya?
Karena kata grebek sering disebut. Nih, ya. Terus ada lagi grebek itu disebut-sebut di sini ya. Aduh, muncul. Oke. Grebek. Kita lanjutkan. Nomor 30. When does the palace hold the grebek? Kapan istana itu mengadakan maulud grebek? Ini keywordnya adalah maulud grebek. Kita cari ya, maulud grebek. Ada di paragraf kedua nih. Grebek maulud diadakan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Maka jawabannya adalah ya, A. Lanjut ke 31. The topic of the second paragraph is, topik paragraf kedua adalah, kita baca paragraf kedua. Ada 3 macam upacara yang diadakan setiap tahun, yaitu grebek Syawal, grebek Maulud, and grebek besar. Jadi bahasanya membicarakan jenis-jenis grebek ya, topiknya. Maka jawabannya adalah ya di the kinds of grebek, jenis-jenis grebek. Lanjut. Itu ini tentang kata penghubung lagi ya. Bla 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 diadakan untuk merayakan hari lahir. Ya. Oh, bukan penghubung tapi kata sinonim. The word commemorate artinya merayakan. Memiliki makna yang sama dengan ya, merayakan itu honor. Honor itu menghormati. Oke, lanjut. 33. One of the major source of air pollution is, salah satu sumber polusi air paling besar adalah nih, yang pertama karena transportasi, yang kedua household itu rumah tangga ya. Nih, terus yang ketiga ini karena coal fire, pembakaran batu bara ya. Terakhir industri, aktivitas industri. Maka yang paling banyak adalah sampah dari peralatan transportasi. Lanjut, 34. What is writer intention? Apa sih tujuan penulis menulis teks di atas? Tujuannya ngapain ya? Nah, betul, ini adalah poster ya. Maka jawabannya adalah D. To give information about the sources of air pollution. Memberi informasi tentang sumber-sumber polusi udara. Lanjut 34. Ini ada poster lagi dari WHO. Pertanyaannya, where do you probably find the notice above? Di manakah biasanya menemukan pengumuman atau ini ya, peringatan di atas? Apakah di public places, tempat umum, atau private area, tempat pribadi, school only, sekolah aja, atau di rumah? Oke, pastinya at public places ya, tempat umum seperti di rumah sakit, tempat wisata, dan sebagainya. Lanjut, 36. What should you do when getting sneezing? Apa yang kamu lakukan ketika mau bersin? Nih ya, di sini disebutkan kalau sneezing, ya kita harus sneezing cover mouth and nose with flex, elbow or tissue. Jadi kalau kita bersin itu harus kita tutup dengan lengan kita ya. Lengan kita yang harus kita arahkan ke lengan kita atau dengan tisu. Maka jawabannya adalah B. Cover your mouth using your flex elbow. Jadi tutupi mulutmu menggunakan lengan yang kamu tekuk. Lanjut 37. Ini ada label. Label tentang makanan.
Pertanyaannya, 2 label ya. Jadi kalau ada 2, kita biasanya diminta untuk membandingkan produk E sama produk B. After reading both text carefully, people will probably, setelah membaca teks dengan hati-hati, orang-orang biasanya akan, nah kalau ada soal seperti ini, kita harus mencermati label. Apakah yang A benar mengkonsumsinya? Ya, mengkonsumsi itu untuk orang yang alergi gandum dan tepung, benarkah? Ada kata alergi, ya tidak ditemukan ya. Yang B, get the product when they need vitamin A and D. Ya, membeli produk atau mengambil produk ketika mereka membutuhkan vitamin A dan D. Apakah di nutrition fact-nya ada vitamin A? No, 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 tidak ada. Lanjut, yang C, memasak produk tersebut sebagai sumber kolesterol. Nah, di sini kolesterolnya 0. Ini juga kolesterolnya 0, maka bukan yang C. Yang D, menyimpan produk di kulkas untuk tetap segar. Kita cari, benarkah ada instruksi itu? Ya, ada. Ini dia. Di kalimat paling bawah. Perishable keep refrigerated. Disuruh menyimpan di kulkas. Yang label kedua juga perishable keep refrigerated. Maka jawabannya adalah D. Lanjut, number 38. Pernyataan di bawah ini yang paling baik, ya, paling tepat mendeskripsikan teks di atas adalah, cermati satu-satu. Kedua produk itu mengandung saturated fat, banyak lemak jenuh. Benarkah? Nomor 1, saturated fat. Kita cermati nutrition fact-nya. Ini saturated fat-nya 0. Ini juga saturated fat-nya 0, salah, maka yang number 1. Yang number 2, kedua produk harus disimpan di kulkas. Benar ya? Yang number 3, kedua produk ini adalah sumber beberapa vitamin. Benarkah ada vitamin di sini? Vitamin A-nya 0. Vitamin C-nya 0. Ini juga tidak ada ya vitaminnya. Maka bukan sumber vitamin. Yang di kedua produk itu mungkin dikonsumsi oleh orang-orang yang perlu kalori. Benarkah? Ya, di sini kalorinya 112. Di sini juga kalorinya 35. Maka benar yang number 2 number 4. 2 dan 4. Jawabannya D. Oke, lanjut. Label lagi. Kalau ini label produk. Produk alat rumah tangga. Pertanyaannya, why does the writer emphasize the information above rather than other? Mengapa penulis menekankan informasi di atas lebih dari yang lainnya? Informasinya ini ya, kalau dia itu memiliki kelebihan ya, blending is fast, jadi memblendernya lebih cepat. Blending is filling, blending is fibrous, blending win with superfood. Perfect blender for your lifestyle. Kenapa ya? Jawabannya nomor 39. Kenapa penulis emphasize, menekankan? Ya, betul. Jawabannya adalah B. To highlight the special feature of the product. Highlight itu menggarisbawahi fitur-fitur khusus yang ada pada produk. Fitur khususnya di sini, ini ya, blending fast. Blendernya cepat. Kemudian memblendernya serat-seratnya tetap terjaga. Seperti itu. Lanjut number 40. Who will be probably interested in reading the text? Siapa yang kemungkinan tertarik membaca teks di atas? Karena ini blender yang kelebihannya untuk memblender buah untuk orang-orang yang suka hidup sehat dan hidup lebih baik, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Orang-orang yang membutuhkan waktu efisien untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya, karena ada kata blending is fast, memblendernya lebih cepat.
Oke anak-anak, demikian pembahasan tryout ya bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Oke, semangat belajar. Semoga mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.